Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 siswa-siswi baru MTSNU Demak tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita tetap sehat dan berbahagia dimanapun berada. Hari ini kita masih dalam kegiatan Matsama, di mana hari ini adalah hari kedua. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini adalah untuk mengenalkan MTSNU Demak dan bagaimana kalian mengenal MTSNU Demak. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Ubaidillah, biasa dipanggil Pak Ubaid. Di MTSNU Demak ini Bapak mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan memahami IPNU dan IPPNU. Langsung saja kita simak penjelasannya. Mengenal dan memahami IPNU dan IPPNU. Latar belakang lahirnya IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah munculnya organisasi IPNU bermula dari adanya jamiah yang bersifat lokal atau kedaerahan. Wadah tersebut berupa kumpulan pelajar dan pesantren yang dikelola dan diasuh oleh para ulama. Jamiah tersebut tumbuh dan berkembang banyak dan tidak memiliki jalur untuk saling terhubung. Masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan, tidak mengenal satu dengan yang lain. Namun, aktivitas dan haluannya sama, yaitu melaksanakan ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal inilah yang menjadi sumber inspirasi pendiri IPNU dan IPPNU untuk menyatukan langkah membentuk sebuah organisasi. Selanjutnya adalah pengertian IPNU. IPNU merupakan badan otonom NU yang memusatkan pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Anggotanya adalah pelajar dan santri yang berasal dari satuan pendidikan madrasah, sekolah, dan pesantren. Berikutnya adalah sejarah berdirinya IPNU. IPNU berdiri pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 atau 24 Februari 1954 Masehi di Semarang. Pendirian IPNU dimotori oleh Muhammad Sufyan Khalil dari Jombang, Haji Mustahil dari Solo, dan Abdul Ghani Farida dari Semarang, yang mengusulkan pada PPLP Ma'arif ketika konferensi besar di Semarang. Pada Muktamar Ma'arif di Semarang, dan pada tanggal itu juga ditetapkan sebagai lahirnya IPNU dan disepakati M. Tolhah Mansur sebagai ketua pertamanya. Berikutnya adalah tujuan IPNU. 1. Membentuk para pelajar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berwawasan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Membentuk pelajar yang kreatif, tangguh, memiliki wawasan luas, dan berakhlak mulia, sehingga mereka menjadi generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kemudian setelah 1 tahun berdirinya IPNU, berdirilah IPPNU. Lahirnya IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. IPPNU lahir pada tanggal 5 Maret 1955 di Solo, dirintis oleh Umroh Tolhah Mansur, Zanifah, dan Mahmudah. Sejak berdirinya sampai tahun 1966, IPPNU menjadi bagian LP Ma'arif NU. Tetapi setelah Kongres IPNU 4 dan IPPNU 5 tahun 1966 di Surabaya, IPPNU menjadi badan otonom NU dan pusat organisasi dipindahkan dari Yogyakarta ke ibu kota negara di Jakarta. Selanjutnya adalah pengertian IPPNU. IPPNU adalah badan otonom NU, merupakan wadah kaderisasi pelajar putri NU, sekaligus ujung tombak perjuangan NU. IPPNU dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan program NU.
Selanjutnya fungsi IPPNU. 1. Wadah berhimpun pelajar putri NU untuk melanjutkan cita-cita dan nilai-nilai perjuangan NU. 2. Wadah komunikasi, interaksi, integrasi pelajar putri NU menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Wadah kaderisasi NU pada basis pelajar putri untuk mempersiapkan kader-kader bangsa. 4. Wadah keilmuan. Selanjutnya silahkan kalian pahami makna lambang IPNU dan IPPNU berikut ini. Para pelajar yang tergabung dalam IPNU dan IPPNU terdiri atas MTS atau SMP, MA atau SMA, MAK atau SMK, santri pondok pesantren, dan remaja umum. Mereka tergabung di bawah naungan LP Ma'arif NU. Perkembangan IPNU dan IPPNU secara eksternal selalu aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara internal selalu berbenah diri, konsolidasi organisasi, bahu-membahu dalam upaya pengkaderan pelajar-pelajar di lingkungan NU. Adapun jenjang pengkaderan IPNU dan IPPNU adalah sebagai berikut. Yang pertama, Makesta atau masa kesetiaan anggota. Yang kedua, Lakmut atau pelatihan kader muda. Yang ketiga adalah Lakut atau pelatihan kader utama. Misi IPNU dan IPPNU: membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersifat demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya kader menuju tercapainya kesetaraan gender, membentuk kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars IPNU dan Mars IPPNU. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita berjuang. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur.
demikianlah penjelasan mengenal IPNU dan IPPNU. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.